Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pemirsa TV 9 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore kali ini kita akan bicara tentang ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Dalam keseharian kita sudah melihat bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi syariah. Bagaimana kemudian orang heboh begitu ya. Kemarin ada persoalan tentang bisnis syariah yang ternyata kibul-kibul, penipuan dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kita akan memulai tema kita. Jadi hari ini temanya apa itu ekonomi syariah? Oke. Apa itu ekonomi syariah? Kemudian apa bedanya dengan ekonomi Islam? Kenapa di Indonesia pakainya ekonomi syariah? Jadi kalau di dunia itu wacana tentang ekonomi Islam itu ekonomi Islam. Tetapi kalau di Indonesia ekonomi syariah. Kenapa bisa seperti itu? Ya ini kita bahas. Jadi hal-hal sepele supaya kita apalagi masyarakat ini apalagi yang nahdiyin supaya ngerti. Oh cukup amat ben ngerti. Tapi persoalannya beli banget. Wis ngerti ono bank syariah, ada pegadaian syariah. Yo tetep ae ora payu, ora payu. Jadi kita mulai ya dari awal, dari definisi dulu apa itu ekonomi syariah. Nah, jadi secara legal formal di Indonesia memakai ekonomi syariah. Alasannya ada dua. Yang pertama alasan historis. Jadi secara historis ekonomi syariah itu seiring dengan kemunculan bank syariah di tanah air ya di Indonesia, yaitu awal tahun 1990. Saat itu bank ini digawangi, disponsori, diperkenalkan, diperjuangkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Ketika MUI, tokoh MUI dan ICMI sowan matur ke pemerintah tentang pendirian Bank Islam, kemudian pemerintah diwakili oleh Presiden dan Menteri Keuangan menawarkan istilah yang pas, yang cocok. Dari berbagai istilah itu kemudian apakah akan dinamai Bank Islam ataukah Bank Syariah? Kemudian ketemulah nama Bank Syariah. Itu secara historis seperti itu. Sebenarnya ya ada kurang puas gitu ya dari tokoh-tokoh muslim ini, tetapi sing penting bisa goal apapun namanya, toh substansinya sama-sama membawa perekonomian Islam. Jadi namanya Bank Syariah. Lah, dari alasan historis ini kemudian berentet berdampak kepada alasan legal formal. Dalam legal formal maka kemudian istilah ini diadopsi dalam Undang-Undang Hukum Positif Indonesia dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 19 tentang SBSN, Surat Berharga Syariah Nasional Nomor 19 tahun 2008 dan yang Nomor 21 tentang Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008. Nah, itu ceritanya seperti itu. Tetapi kalau mengenalkan di dunia internasional ke negara-negara tetangga dalam forum-forum internasional tetap namanya ya insurance bank, kemudian Islamic banking and finance gitu, Islamic insurance dan lain sebagainya. Pakai nama Islamnya. Tetapi tidak usah dipertentangkan apakah ini ekonomi Islam ataukah ekonomi syariah. Sehingga misalnya di perguruan tinggi juga kalau saya amati kalau di perguruan tinggi umum misalnya kayak UNER itu adanya ya ekonomi Islam. Tapi kalau di UIN adanya ekonomi syariah dan lain sebagainya. Jadi ya itu ya. Jadi ini istilah. Jadi dua istilah ini tidak perlu dipertentangkan. Lalu kemudian persoalannya adalah apa itu ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Jadi ilmu ekonomi itu ilmu yang menerangkan tentang proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan apa? Kan dalam ilmu ekonomi, dalam kita belajar ekonomi itu karena adanya atau keterbatasan sumber daya
Sementara kebutuhan dan keinginan manusia itu tidak terbatas. Maka butuh dikelola. Dikelola tujuannya apa? Untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Itu ilmu ekonomi itu membahas itu. Lah, kalau ilmu ekonomi Islam seperti apa? Ya, itu tadi. Ilmu ekonomi Islam adalah cara mengelola, memanage sumber daya yang terbatas untuk alokasi, distribusi, konsumsi untuk mencapai kesejahteraan, tapi berdasarkan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam dari mana? Ya tergantung. Tentunya bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, hadis, ijma, dan sumber-sumber istimbat hukum yang lain. Nah, tetapi kemudian kan kalau didefinisikan seperti itu simpel banget tuh. Oleh karena itu kalau saya ngambil pendapat dari Dawam Raharjo, kalau ada orang bilang apa itu ekonomi Islam, maka setidaknya bisa dikategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah ekonomi yang berdasarkan syariat Islam. Yang kedua sistem. Nah, sistem yang berkaitan dengan pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat. Dalam suatu masyarakat apa? Berdasarkan atau dengan cara Islam. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga adalah ekonomi Islam itu sama dengan perekonomiannya umat Islam. Atas dasar ketiga makna pemaknaan ekonomi Islam 3 itu tadi, saya ulangi, pertama adalah ekonomi yang berdasarkan syariat Islam, yang kedua adalah sistem, mengatur sistem ekonomi berdasarkan syariat Islam, dan yang ketiga adalah ekonomi Islam artinya perekonomian umat Islam. Maka ekonomi Islam itu meniscayakan ilmu-ilmu yang berkaitan. Orang yang belajar ekonomi Islam maka harus kuat di sisi ilmu dasarnya, ilmu tentang ekonomi syariah. Dan ilmu-ilmu pendukungnya. Ilmu ekonomi syariah pendukungnya itu berarti ada fikih muamalah atau hukum ekonomi syariah. Ada tafsirnya, ada hadisnya. Kemudian ada ilmu tool of analysis, alat untuk menganalisis ekonomi syariah. Di situ butuh matematika, statistik, sosiologi, kemudian usul fik, filsafat, hukum, bisnis Islam. Itu perlu semuanya. Supaya apa? Supaya kena ketika misalnya ada ini, kebetulan kami di Bojonegoro. Nah, saya domisilinya Bojonegoro, walaupun aslinya Brebes ya. Nah, misalnya di Bojonegoro, ini bagaimana dampak pandemi terhadap UMKM di Bojonegoro? Itu nggak bisa kemudian cari di hadisnya tok, nggak bisa. Di Al-Quran hadisnya tok nggak bisa. Tapi perlu dilihat bagaimana dari ilmu kesehatan, bagaimana dari ilmu usul fik tentang kemaslahatan. Setidaknya kenapa sih aneh banget dada ono PPKM, saya sulit dan lain sebagainya. Nah, itu dialihkan ke tasarruful imamu ala ra'iyah manutum bil maslahah. Jadi kebijakan pemimpin, kebijakan pemerintah itu tidak lepas untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan masyarakatnya. Nah, jadi itu ya, itu tadi definisi dari ekonomi syariah. Nah, saya ulangi lagi, ekonomi syariah adalah ekonomi yang berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, atau yang membahas tentang perekonomian umat Islam. Dan setelah ini kita akan membahas tentang karakteristik ekonomi